Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, manutawi sapa wong manadapun barang siapa iku kana ono sapa man, ada siapa man. Khabarnya kana iku yu'min, iman sapa man. Barang siapa yang beriman billahi dengan Allah, kelawan Gusti Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir dina akhir, fal yuhsin, maka bagusono, maka membagusilah sapa man, berbuat baguslah ila jari maring tonggone man, kepada tetangganya man. Jadi kalau kita merasa beriman, orang yang beriman pastilah akan berbuat baik terhadap tetangganya. Kok sama tetangga nggak cocok kan, nggak baikan, berarti kebalikannya iman. Waman utawi sopone wong adapun barang siapa iku kana ono sopoman. Barang siapa iku kana ada siapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jawabnya fal yukrim, mongko becik mulyakno sapa man. Fal yukrim, maka memuliakanlah sapa man dhaifahu terhadap tamunya man. Dhaifau ing tamune man. Wa man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kama taqaddama ma'nahu falyakul, maka hendaklah berkata sapa man. Falyakul, mongko becik ucap sapa man khairan terhadap kebagusan. Siapa yang merasa beriman, maka pastilah dia akan berkata yang bagus. Kalau tidak berkata bagus, falyasmut, mongko becik menengo sapa man. Falyasmut, mongko becik menengo sapa man, maka hendaklah diam. Jadi orang yang beriman itu pasti dengan tetangganya rukun. Yang kedua, orang yang beriman pasti dia selalu memuliakan tamunya. Yang ketiga, orang yang beriman pasti ucapannya adalah ucapan yang baik-baik. Kalau dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, berkata yang baik, dia pasti milih diam. Ya, itu namanya tanda-tanda atau bagian daripada orang yang merasa beriman kepada Allah. Kok sebaliknya ngaku iman tapi tetangga tidak cocokkan, ngaku iman tapi tidak pernah memuliakan tamu, ngaku iman tapi tidak, ucapannya tidak bagus, selalu menyakitkan. Itu berarti kebalikan daripada iman. Bismillahirrahmanirrahim. Manutawi sapane wong manadapun barang siapa iku karuma mulyaake sapa man. Mulya karuma mulya. Manadapun barang siapa iku karuma mulya apa asluhu, asalnya man, nasabnya man, wa dan bagus apa maulidu, kelahirannya man, hasuna maka bagus apa mahdoruhu, tempat sampainya man, tempat datangnya man. Manutawi sapa ne wong iku kadzuma ngempet sapa man manadapun barang siapa iku kadzuma ngempet itu menahan sapa man, nahan sapa man ghaidhon terhadap marah, serangan. Siapa yang menahan marah, siapa yang menahan kesel, menahan pegel, wa huwa adapun utawi man, wa huwa adapun man, wa huwa utawi man iku yang diru kuwasa sapa man, mampu sapa man ala infadhihi, atas meneruskan ghaidhon niku. Tapi dia mampu sebenarnya kalau dia mau meneruskan kemarahan dia,
ala infadhi mala'a maka akan memenuhi, mala'a maka bakal ngebeki itu memenuhi sapa Allah Gusti Allah qalbahu terhadap hatinya man, qalbahu ing atine man, apa yang dipenuhi oleh Allah amnan ing rasa aman, wa imanan lan imane. Jadi kalau dia lagi pegel betul, pengen marah betul, kesel betul, tapi dia tahan, maka Allah akan memenuhi rasa aman, rasa tenang dan keimanan pada diri orang tersebut. Maka orang itu semakin dalam ilmunya, semakin dewasa, semakin tinggi, dia akan semakin menjadi orang yang tabah. Manutawi sopone wong adapun barang siapa iku kana ono ingdahu ono ing sandinge man di sisinya man opo madlumatun kedzaliman li akhihi kepada saudaranya man, li akhihi maring sedulure man, fal yahtahlilhu maka hendaklah minta halal sapa man terhadap akhihi, wal yatahallilhu mongko becik nyuwono halal sapa man ing akhihi, minha dari mazlumatun, dari mazlamatun. Maka kita itu ada istilah halal bihalal juga, intinya saling menghalalkan, saling mengikhlaskan, saling minta maaf, berdamai. Fa innahu karena sesungguhnya, maka sesungguhnya kelakuan, fa innahu mongko sak temene kelakuan iku laisa ora ono tidak ada sama ing dalam keneh kiamat, sama di sini hari kiamat, maksudnya di sana di hari kiamat, apa dinarun dinar, wala dirhamun dirham, gak ana duit receh, gak enek duit kertas, gak enek. Min qabli ayyuk khoda, sedari sebelum ayyuk khoda yentoh atau sampai diambil, ayyuk khoda diambil li akhihi bagi saudaranya man, maring sedulure man, apa min hasanatihi dari kebaikan-kebaikannya man. Kalau kita memiliki suatu kezoliman terhadap saudara kita, maka cepat-cepatlah minta halal, minta ikhlas, minta maaf, mengembalikan kezoliman yang pernah kita lakukan kepada saudara kita tersebut. Segeralah minta maaf atas kezoliman-kezoliman tersebut. Karena di sana di hari kiamat itu nggak ada duit logam, nggak ada duit kertas, duit ratusan, lecehan, nggak ada. Kapan itu segera minta maaf? Sebelum kebaikan-kebaikanmu itu ditarik, dipotong, diberikan kepada orang yang pernah kita zolimi. Jadi habis perbuatan baik kita karena dipindahkan kepada orang yang pernah kita zolimi. Maka fa'ilam yakun mongko lamun ora ono, maka jika tidak ada, fa'ilam yakun maka jika tidak ada, iku lahu bagi man opo hasanatun piro-piro kebagusan. Kalau dia tidak punya kebagusan, ukhida mongko den alep, maka diambil opo min sayyiati akhihi, dari kejelekan-kejelekan saudaranya man. Kalau yang kita sendiri tidak punya amal kebaikan, maka kejelekan orang yang pernah kita zolimi tadi akan diambil dan dipindah kepada diri kita. Kita sudah nggak punya amal baik, yang ada amal jelek, ditambah menanggung kejelekan amal jeleknya orang yang pernah kita zolimi. Na'udzubillah. Maka amal kejelekan orang yang pernah kita zolimi tadi faturihat moko den buang, dilemparkan, dibuang apa sayyiat alaihi
alaihi ing atase man alaihi kepada orang yang pernah berbuat zalim tadi itu. Manutawi sopone wong iku laiko al asala. Laiko itu ngemut, tahu ngemut itu seperti kita makan permen ngulung ngemut kan? Ngemut itu ngemut bahasa kita apa ya pokoknya pantasnya begitulah. Siapa yang ngemut ngulung apa itu manutawi sopone wong iku laik ngemut al asala ing atau terhadap madu. Tahu madu? Madu tawon, bukan madu orang yang istrinya dicarikan teman istri lagi, itu bukan. Al asalah itu maksudnya madu, itu madu alas, madu tawon. Dia ngemut madu salah sahodawatin ing dalam telu piro-piro isuk 3 pagi. Nah, setiap 3 pagi dia selalu menghisap madu tawon ya. Paham tak? Kula syahrin ing dalem saben-saben bulan. Setiap bulan, dalam setiap bulan itu dia selalu menghisap madu selama 3 hari. Maka jawabnya lam yusibu ora bakal ngenani ing man, tidak akan menimpa terhadap man laiko. Opo tidak akan menimpa terhadap man opo azimun minal balai, agung-agung atau sesuatu yang agung minal balai nyatane saking bala. Jadi luar biasa faedahnya mengonsumsi madu. Itu bisa menghindari musibah dari penyakit yang menakutkan. Manutawi sapa wong manadapun barang siapa iku lam tanhu tidak bisa mencegah terhadap man. Lam tanhu ora nyegah, ora bisa nyegah ing man. Apa salatu salate man anil pasai saking gawe Allah, dari perbuatan jelek. Barang siapa yang tidak bisa mencegah terhadap dirinya apa sing ora bisa nyegah salatnya man, tidak bisa mencegah dirinya anil fasai saking gawe Allah dari perbuatan jelek, wal munkari lan gawe munkar, lam yazdad mongko ora tambah-tambah, lam yazdad maka tidak tambah-tambah minallahi saking Gusti Allah dari Allah, illal dan kecuali tambah-tambah jauh. Jadi bukan tambah dekat kepada Allah, malah akan semakin jauh kepada Allah, walaupun dia itu kelihatan sholat terus, judi tidak pernah berhenti. Tidak kelihatan memang judinya, karena judi zaman dulu dengan judi zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu kelihatan barangnya mucang, dadu, kelotong gitu kan. Jadi kalau sekarang ini cukup buka HP, pakai kopiah, duduk di sejadah menghadap kiblat, gayanya lihat Quran, ternyata main judi slot. Karena di lapangan banyak saya temukan, Pak, bagaimana hukumnya ada imam yang judi. Masa imam judi? Ya enggak sah sholatnya imam judi lah. Maksudnya dia itu sering jadi imam tapi judinya terus. Gimana dia judi? Kelihatannya nggak main judi, nggak judi dia, tapi main judinya itu lewat HP. Lah sama saja, ya. Kalau imam main judi, jelas sholatnya nggak sah, ya kan? Tapi kalau imam suka judi iyo, imam iyo, ya pilih imam lain kan gitu. Nah, nggak cocok itu. Jadi walaupun dia kelihatan baca Qur'annya terus, sholatnya terus, tapi sholat dan Qur'annya itu ternyata tidak mampu menjadi alat, tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan munkar, perbuatan jelek, maka justru lam yasdad minallah illa budan. Orang tersebut semakin akan menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan loh kok sholatnya. Kenapa sholatnya tidak khusyuk? Nah, kenapa sholatnya nggak khusyuk? Ya karena yang diucapkan hanya sebatas bibir saja.
Dia tidak paham apa makna yang dia baca, dia tidak meresapi apa makna dalam sholatnya. Kenapa? Ya karena nggak ngaji. Ngaji terus ya karena nggak diingat-ingat. Ngajinya cuma sia-sia lewat saja. Nah, sholat yang bisa sempurna itu kalau kita memahami makna sholat itu sendiri, maka tidak boleh berhenti ngaji. Man la iqaman lam tanha salatu min al-qasir kallam min Allah illa buntan. Bismillah man utawi sapane wong adapun barang siapa iku lam yarham ora welas tidak sayang sapa man. Lam yarham tidak sayang sapa man saghirona terhadap anak-anak kecil kita. Wong cilik kita. Wa ya'rif dan tidak ngerti sapa man, ndak paham sapa man, ndak kenal sapa man haqqa kabirina terhadap haknya orang-orang tua kita. Falaisa maka bukanlah sapa man, falaisa maka ora ono sapa man iku minna saking golongan ingsun, minna dari golonganku kata Rasulullah. Jadi umatnya Rasulullah itu orang yang terhadap anak kecil dia sayang, terhadap orang yang lebih tua dia hormat. Itu ciri khas umatnya Rasulullah. Kalau ada orang nggak sayang terhadap anak-anak kecil, tidak pandai menghormati atau memberikan hak terhadap orang-orang yang lebih tua, maka dia tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong adapun barang siapa iku lam yusi tidak berwasiat sapa man, lam yuzana maka tidak diizini, lam yuzan ora den izini lahu bagi man apa ya lahu bagi man fil kalam pada berbicara ma'al mauta dengan urusan orang-orang yang mati ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dia itu kemudian tidak pernah menerima wasiat, tidak usah ikut urusan-urusan orang yang meninggal tadi ya. Aku pernah diomongin gini padahal tidak pernah diomongin, tidak pernah diwasiat, tidak usah ikut campur. Manutawi sopone wong iku mata mati sopoman wafat sopoman min ummati yaitu min ummati dari umatku ya'malu maka ya'malu hale melakoni dengan mengamalkan sopoman amala qaumin lutin berbuat sopoman ya'malu berbuat sopoman amala qaumin lutin terhadap perbuatannya kaum Lut. Apa kaum Lut itu? Wong lanang sama wong lanang itu kan? Wong wedok sama wong wedok, perempuan sama perempuan, lanang sama lanang, padahal diciptakan Allah berpasang-pasangan supaya sesuai dengan pasangannya yang sah. Nakolahu maka akan memindah sopo terhadap man. Nakolahu maka bakal mindah iman sopo Allah ilaihim kepada kaum Lut atayuk syaro sehingga dikumpulkan sopoman ma'ahum bersama kaum Lut. Jadi orang itu akan dikumpulkan dengan kelompok-kelompok yang mereka menjadi tradisi mereka. Ada manusia, ada kelompok manusia, masyarakat senang dengan perbuatan yang pernah terjadi pada umatnya Nabi Lut, maka besok dikumpulkan seperti itu. Manutawi sopone wong adapun barang siapa itu mata mati sopoman bukurotan ing dalam waktu isuk pada waktu pagi. Man mata sopo manutawi sopone wong iku mata mati sopoman wafat sopoman bukurotan pada waktu pagi. Fala yaki lanna maka jangan tidur qailulah ora turu qailulah sapa man
illa fi qabrihi, kecuali di kuburannya man. Maksudnya apa? Wa man utawi sapa ne wong adapun barang siapa iku mati sapa man syiyatan pada waktu sore, syiyatan ing dalam waktu sore, fala yabitanna, maka jangan tidur sapa man, jangan ora turu sapa man, tidak tidur sapa man, tidak tidur sapa man illa fi qabri, kecuali pada dalam kuburannya man. Begitu manutawi sapa man manatapun barang siapa iku mati sapa man wa alaihi, dan itu pada dirinya man siamun utawi wajib puasa, siamun ada kewajiban puasa, soma maka boleh puasa, anhu ganti dari man mata, soko waliyuhu walinya man. Nah ini ya dalilnya orang yang mengkodok puasanya saudara anaknya atau orang tua. Jadi apabila ada orang yang meninggal dunia dari keluarga itu, kemudian dia itu memiliki kewajiban puasa, hutang puasa, soma mongko boleh puasa, anhu ganti dari orang yang meninggal punya hutang puasa tadi. Siapa yang mempuasainya, menggantinya walinya, ahli warisnya, itu anak-anaknya. Itu dalilnya itu. Manutawi sapa ne wong iku marido lara sapa man, adapun barang siapa iku marido sakit sapa man lailatan ing dalam suci bengi pada suatu malam, pasobaro kemudian sabar sapa man, warodia dan ridho sapa man biha dengan marido lailatan anillahi dari Allah taala, kharaja maka keluar sapa man, kharaja maka metu sapa man min dunubihi dari dosa-dosanya man, kaya mawaladasu kaya hari seperti hari waladasu melahirkan terhadap man, waladasu melahirake ing man sapa uminya man, ibunya man. Tiba-tiba masuk waktu malam dia sakit berat, sakit pening betul, tapi dia sabar, ridho, maka besok dia keluar sembuh dari sakitnya itu, seperti dia akan keluar dari dosa-dosanya akan keluar dari dirinya, dia menjadi orang yang bersih dari dosa seperti dia baru dilahirkan oleh seorang ibunya. Jadi kalau kita pening, sakit, berutuk, tidak dapat pahala, karena sakit itu bisa jadi sababiah, alasan cara Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Manutawi sapa ne wong adapun barang siapa iku nazar sapa man, siapa saja yang bernazar ayuti'a terhadap aying to ingin to taat sapa man, dia punya nazar aku akan taat kepada Allah terhadap Allah, fal yuti'u maka hendaklah taat, fal yuti'u maka hendaklah taat sapa man terhadap Allah. Waman utawi sapa ne wong adapun barang siapa iku nazar sapa man ayyahu terhadap atau ing yen to siapa saja yang bernazar ayyahu terhadap ingin bermaksiat sapa man terhadap Allah, ayyahu terhadap maksiat sapa man ing Allah, fala yaksihi maka tidak boleh maksiat sapa man terhadap Allah, tidak boleh maksiat terhadap siapa man terhadap Allah. Jadi nazar yang sifatnya positif itu wajib dilaksanakan, tapi nazar yang sifatnya itu negatif itu tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilaksanakan. Itu pokoknya nanti kalau saya nanti umpamanya lulus tes ini, saya akan loncat dari menara masjid. Wah, itu namanya mau bunuh diri dong.
Kalau saya nanti lulus tes CPNS, saya akan loncat terbang dari menara masjid ke bawah. Bahasanya itu tidak boleh dilaksanakan, yang seperti itu tidak boleh direalisasikan. Tapi kalau ada yang dia bernazar terhadap nazar-nazar positif, itu wajib dilaksanakan. Gitu. Paham ya? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Manutawi sopone wong iku nasia lali, sapa man lupa, sapa man salatan ing suwiji salat terhadap suatu salat, fal yusolli, maka hendaklah salat sapa man, hendaklah salat sapa man idza dzakara, ketika ingat sapa man, maka la kafarata, tidak ada kifarat iku maujud, tidak ada kafarat itu maujud laha bagi sholat, illa dalika, kecuali dalika itulah sholat. Jadi kalau kita lupa sholat, maka hendaklah sholat kapan-kapan kita ingat terhadap sholat itu. Tidak ada tebusan sholat kecuali dengan mengqadai sholat itu sendiri. Wa aqimis sholata lidzikri. Dalilnya wa aqim, maka dirikanlah as-sholata terhadap sholat, lidzikri, untuk berzikir kepada Allah. Jadi sholat itu adalah zikir kepada Allah. Tapi zikir-zikir yang lain belum tentu disebut dengan sholat. Kalau sholat itu sudah jelas zikir kepada Allah, tapi kalau zikir-zikir biasa itu bukan sholat kepada Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.